Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه والامتيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على رضوانه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, salat jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah besok tanggal 17 Agustus 2024 kita semua merayakan hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Secara de jure dan secara de facto kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tentu ini bukan waktu yang pendek, tapi ini waktu yang sangat panjang. Kita sudah merdeka sudah sangat lama. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, kalau dulu para pejuang kita berusaha berjuang semaksimal mungkin untuk merebut kemerdekaan. Dan alhamdulillah, tepatnya tanggal 17 Agustus 1445 diproklamirkan hari kemerdekaan kita. Ada sebuah buku terbitan 1970 yang berjudul Soekarno Bertemu Tuhan. Di situ Soekarno
Presiden pertama kita menyatakan bahwasanya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 itu penetapannya bukan sebatas menetapkan hari kemerdekaan. Tapi di situ ada nilai, ada sesuatu yang dimaksudkan oleh beliau. Kenapa memilih tanggal itu? Padahal bisa saja memilih tanggal yang lain. Tapi kenapa tanggal 17 bulan 8 1945? Dalam buku itu disebutkan 17 itu adalah simbol 17 rakaat. 17 rakaat. Kemudian bulan 8, angka 8 ini disimbolkan ada 8 tingkat kesadaran. Kalau bahasa umumnya yang sering kita dengar, yaitu ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, ada 7 tingkatan langit plus Sidratul Muntaha. Itu gambarannya 8. Kemudian 19 ini adalah simbol, ada 19 tingkatan pintu tingkatan neraka sakar. Kemudian angka 4 ini adalah wujud kesempurnaan Islam, mulai dari syariat, hakikat. Jadi ada 4 tingkatan itu. Kemudian yang kelima, inilah rukun Islam. Jadi ternyata dari angka-angka kemerdekaan kita ini, mulai dari angka 17, angka 8, angka 9, angka 4 dan angka 5, ini semuanya bernuansa Islamiyah. Oleh karena itu dalam undang-undang dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, inilah sejarah. Inilah yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita sehingga kita merdeka. Sudah 79 tahun. Nah sekarang kita sebagai anak bangsa, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Dan inilah tugas kita semuanya. Tentu pertama yang harus kita lakukan sebagai wujud bahwa kita ini sudah merdeka selama 79 tahun, yaitu kita tentu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata lain, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali bersyukur atas kemerdekaan ini. Coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di negara lain yang belum merdeka. Dalam beribadah mereka tidak bisa tenang. Dalam melakukan aktivitas mereka selalu dihantui. Kenapa? Karena mereka belum merdeka. Tapi alhamdulillah kita ini sudah 79 tahun merasakan kemerdekaan. Oleh karena itu tidak ada yang harus kita lakukan, yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri kemerdekaan ini bukan hanya sebatas setiap 17 Agustus kita melaksanakan upacara bendera. Tidak hanya sebatas itu. Mensyukuri kemerdekaan bukan hanya pra 17 Agustus kita melaksanakan perlombaan, pertandingan. Kita ramaikan dengan perlombaan-perlombaan tersebut. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi kita dituntut untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa menjaga keutuhan negara kita. Itulah sesungguhnya bukti
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah beri kita kemerdekaan, maka tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kemerdekaan ini, untuk menjaga keutuhan bangsa kita ini, maka yang paling dibutuhkan adalah cinta tanah air. Inilah yang paling utama yang harus kita tanamkan sebagai anak bangsa, cinta kepada tanah air, cinta tanah air. Atau dalam bahasa lain yang sering disebut nasionalisme. Kita harus memiliki nasionalisme, cinta tanah air. Sekali lagi, ketika kita sudah memiliki nasionalisme, cinta tanah air, itu tandanya kita sudah bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Dan kita harus ingatkan kepada seluruh anak bangsa, karena ternyata tidak semua anak bangsa itu memiliki nasionalisme. Ada segelintir, ada sekelompok kecil justru memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Mereka adalah para pelaku-pelaku radikalisme, para teroris, ekstremisme, intoleran. Mereka inilah yang bisa mengancam akan keutuhan bangsa kita. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, insya Allah kita semua yang ada di masjid ini semuanya punya nasionalisme. Kita semua cinta tanah air, kita semua cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Kita cinta. Tetapi perlu diwaspadai untuk anak-anak kita. Karena rata-rata orang-orang yang melakukan tindakan radikalisme ini itu para direkrut. Jadi mereka direkrut itu umumnya para anak muda kita, para anak-anak kita. Itulah yang menjadi korban radikalisme. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada bapak-bapak sebagai orang tua, jaga, awasi anak-anak kita. Ketika mereka memperlihatkan tindakan-tindakan yang mencurigakan, kita harus pastikan. Kita harus pastikan. Siapa tahu dia sudah masuk dalam golongan itu. Tapi satu kesyukuran sebagai bangsa Indonesia. Tepatnya tanggal 30 Juni 2024 yang lalu, itu diadakan deklarasi pembubaran kelompok radikal Jamaah Islamiyah. Itu sekitar ada 6.000 anggota. Mereka kembali ke bangsa Indonesia. Mereka bertaubat. Mereka menyatakan bahwa dulu mereka keliru dalam memahami Islam. Itu satu kesyukuran. Tetapi bukan berarti sudah banyak yang taubat kembali ke pangkuan pertiwi. Tentu mereka yang belum move on, mungkin mereka akan berusaha merekrut lagi. Oleh karena itu saya secara pribadi berpesan kepada kita semuanya, sebagai bentuk syukur kita atas kemerdekaan yang kita sudah raih selama 79 tahun ini, jangan sampai anak-anak kita itu terpapar pemahaman radikalisme, terorisme, ekstremisme, bahkan intoleran. Karena inilah semua bisa merusak bangsa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bukan hanya sebatas itu saja yang perlu kita lakukan. Yang paling penting, kita ini bukan hanya sebatas merdeka. Negara kita ini, kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Maka salah satu yang dilakukan adalah seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya seluruh penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti kami akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini jaminan Allah. Jadi bukan hanya sebatas apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentu kita sebagai umat Islam, ya, marilah kita perbaiki keislaman kita. Kita perbaiki keimanan kita, mantapkan keimanan kita. Teruslah belajar. Teruslah belajar sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin lebih baik. Dan inilah yang membuat negara kita ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, kalau ini semua kita lakukan sebagai bentuk syukur, maka insyaallah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas kemerdekaan ini, la azidannakum, maka pasti saya akan tambahkan nikmat-nikmat lagi. Kita akan lebih merdeka lagi. Kita akan diberikan nikmat yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض على 4 خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا